Perhatikan apa yang Roh Nubuat nyatakan berikut ini tentang siapa yang berjalan bersama kita dan yang berada di samping kita, khususnya bagi umat-umat yang percaya. Tribune Herald tanggal 5 Januari tahun 1911, paragraf 3 berkata, "Jangan berpikir bahwa ketika Anda berjalan bersama Yesus, Anda harus berjalan dalam bayang-bayang. Orang-orang yang paling bahagia di dunia adalah mereka yang percaya dalam Yesus dan dengan senang hati melakukan perintahnya. Dari kehidupan mereka yang mengikutinya, keresahan dan ketidakpuasan disingkirkan. Mereka mungkin menghadapi cobaan dan kesulitan, tetapi hidup mereka penuh sukacita karena Kristus berjalan di samping mereka dan kehadirannya, yaitu kehadiran Yesus, membuat jalan itu terang. Yang berjalan di samping kita adalah Yesus. Yang hadir bersama kita adalah Yesus. Sebab ingat, Yesus telah berjanji, "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 20. Kemudian, Testimonies to Southern Africa halaman 81 paragraf 2 berkata, "Tuhan Yesus ada di samping kita, siap menggenggam tangan yang terulur kepadanya yang Maha Kuasa. Ketika harapan kita terpenuhi, diri kita tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah, dan segala kemuliaan diberikan kepada Kapten keselamatan kita, yang telah mengurapi kita dengan minyak sukacita melalui kuasa ilahinya." Yang menggenggam tangan kita adalah Yesus. Hal yang sama dinyatakan dalam tulisan berikut ini. Suratnya nomor 225 tahun 1904 paragraf 2. Ketika ia berjalan dengan rendah hati di hadapan Allah, bertanya pada setiap langkahnya, "Apakah ini jalan Tuhan?" dan matanya tetap tertuju kepada Yesus, ia pasti akan mendapati tangannya digenggam oleh tangan Kristus, dan ia akan dikuatkan untuk berjalan di samping Sang Juru Selamat. Jadi, jelas sekali, yang berada di samping kita adalah Yesus. Yang berjalan bersama kita adalah Yesus. Bahkan yang menggenggam tangan kita adalah tangan Yesus. Sebab memang Yesus juga berjanji dalam Yohanes 14 ayat 18. "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Sekarang, bagaimana caranya Yesus kembali kepada umat-umatnya? Oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus. Itu sebabnya perhatikan cara Roh Nubuat menjelaskannya dalam Manual for Canvassers halaman 40 paragraf 3 yang berbunyi, "Tuhan Yesus yang berdiri di samping para penjual buku berjalan bersama mereka adalah kepala pekerja. Jika kita mengenali Kristus sebagai pribadi yang menyertai kita untuk mempersiapkan jalan, Roh Kudus di sisi kita akan memberikan kesan-kesan yang tepat sesuai dengan konteks yang dibutuhkan." Dikatakan, Yesus yang berdiri di samping para penjual buku, lalu Yesus yang menyertai para penjual buku. Tetapi juga dikatakan, Roh Kudus di sisi kita. Apakah ada dua yang berada di sisi kita, yaitu Yesus dan Roh Kudus? Tentu tidak. Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Yesus itu sendiri. Apa buktinya? Dalam buku yang sama, halaman yang sama pada paragraf 2 dikatakan, "Mereka tidak pernah sendirian. Jika mereka beriman kepada Allah, jika mereka menyadari bahwa mereka dipercayakan untuk menjelaskan topik-topik Alkitab kepada orang lain, mereka senantiasa menikmati pertemanan Kristus." Yang berada di samping kita adalah Yesus. Yang menyertai kita adalah Yesus. Yang menemani kita adalah Yesus. Bahkan, yang berjalan bersama kita adalah Yesus. Karenanya saat dikatakan Roh Kudus di samping kita, itu bukan oknum yang lain, tetapi Yesus itu sendiri, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus. Lihat juga pekabaran renungan pagi tanggal 12 Agustus 2025 yang lalu, tentang Roh Kudus yang adalah Yesus Kristus. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 242 paragraf 5. Yesus berkata kepada angin dan ombak, kepada air yang bergolak,
diam, tenanglah. Oh, betapa seringnya kita dalam pengalaman kita berada dalam posisi yang sama seperti para murid ini. Betapa seringnya Kristus menyatakan dirinya kepada kita dan mengubah duka cita kita menjadi sukacita. Oh, penebus yang penuh kuasa, juru selamat yang penuh kasih karunia dan belas kasihan, yang dengan kuasa-Mu yang tak terbatas mampu menenangkan segala badai, yang mampu menyegarkan semua hati. Dia adalah penebus kita. Kita dapat mempercayainya dalam badai maupun dalam sinar matahari. Pengalaman para murid di zaman dahulu dapat menjadi bagian kita, sebab Yesus yang sama genapi janjinya untuk sertai kita dan datang kembali kepada kita oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus. Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald tanggal 4 November tahun 1902 paragraf 10, Kristus hadir melalui Roh Kudus-Nya. Jelas, Roh Kudus yang dimaksud adalah Yesus itu sendiri. Karenanya, yang berjalan bersama kita, yang hadir di samping kita, yang selalu menyertai kita, yang menggenggam tangan kita, bagi umat-umatnya yang percaya adalah Yesus itu sendiri.